bacakan untuk kita. Sebelumnya mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu lalu kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 13. Ya, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Saulus dan Barnabas diutus ya dari Antioquia, dan inilah perjalanan misi Paulus yang pertama. Nah, di pasal 14 setelah melakukan perjalanan misi dari Antioquia, mereka kembali ke Antioquia dengan sukacita karena mereka sudah pergi ke beberapa tempat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan jika kita berbeda pendapat? Kalau Mona beda pendapat sama kakak itu mengalah ya. Oke. Jadi, nah kalau yang pacaran mengalah. Kalau yang sudah menikah biasanya gimana Pak Kris? Kalau beda pendapat di rumah? Pernah ya beda pendapat ya? Pernah. Biasanya ya ambil jalan tengahnya. Jalan tengah ya. Dan jalan tengah, jalan diam. Jalan diam Ya. Silent gitu tiba-tiba ya. Seluruh bumi hening ya. Gitu ya. Dan di gereja juga ternyata bisa beda pendapat. Nah, hari ini kita belajar bahwa di gereja juga bisa beda pendapat, cuma yang mereka lakukan tidak gontok-gontokan, akhirnya terjadilah sidang gereja pertama. Makanya hari ini kita mendengar sinode gereja, inilah asalnya. Di gereja kita Anglikan 2 kali setahun, bulan 5 dan bulan 11, untuk membicarakan yang perlu dibicarakan kan. Jadi ini yang dilakukan. Nah, jadi kalau kita lihat map itu, mereka kembali ke Antioquia karena orang-orang mendengar ya kabar tentang gereja di sana. Orang dari Judea di sini, di bawah sini, mereka berjalan ke Antioquia. Pengen dengar gimana sih di sana, dan perjalanan cukup jauh, 480 km. Pasti ada sesuatu di Antioquia yang membuat mereka penasaran, ya bukan ya? Mereka mau berjalan 480 km. Next. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini orang-orang yang di Antioquia ini bukan orang Yahudi seperti saudara dan saya. Dan orang percaya mula-mula itu semuanya Yahudi. Tapi di Antioquia mereka sudah besar. Tidak hanya besar, mereka mengirim Paulus dan Barnabas bermisi. Tapi setelah datang orang dari Yudea, dari Israel, dari orang Yahudi, mereka katakan, wah, kamu belum cukup, kamu gak diselamatkan kalau tidak menuruti adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Tapi kalau kita baca perjanjian lama, kalau kita ikuti perintah Tuhan di Ulangan itu, Tuhan kasih apa? Ulangan 28. Kalau kita ikuti perintah Tuhan, kita dikasih berkat, tidak pernah keselamatan. Kalau kita mengikuti hukum Taurat, kita akan diberkati, ya kan? Berkat dan kutuk, tidak pernah tentang keselamatan. Dan orang jadi protes. Kalian memang bagus, kalian nyanyi, penyembahan bagus, tapi kalian harus disunat dan ikut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Disunat melambangkan apa? Perjanjian Tuhan dengan Abraham. Adat istiadat yang diwariskan oleh Musa apa? Hukum Taurat dan turunannya beratus-ratus mereka turunkan lagi. Next, apa yang terjadi? Tetapi Paulus, nah di sini dia sudah disebut Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Kenapa? Karena Paulus seorang terpelajar, ya. Kalau Paulus dia menulis 14 kitab di Perjanjian Baru, dan itu banyak sekali. Dan tidak hanya itu, Paulus berkata bahwa dia pernah diangkat ke langit ketiga, ya, dan dia mendapatkan pewahyuan langsung dari Tuhan. Jadi, tapi rendah hatinya Paulus, mereka nggak bilang ya kalian ini belum tahu, belum mengerti gitu ya. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas
serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penentua-penentua di Yerusalem. Mereka ditetapkan pergi ke pusat untuk membicarakan soal itu. Inilah perdebatan mereka di sinode gereja pertama. Dan ini sangat penting untuk kita. Next, setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penentua-penentua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Mereka senang dong ya. Mereka memberitakan Tuhan, ada mujizat dan lain sebagainya. Paulus dan Barnabas cerita. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Nah, kalau ada kabar sukacita ada tetapinya, ini merontokkan semua ya. Ya, hari ini sukacita sih tetapi gitu, ada tetapinya. Beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Kira-kira apa maksud perkataannya? Yang mereka mau bilang, Yesus saja tidak cukup, harus ada Yesus plus. Dan pengajaran ini juga masih berlangsung selama 1500 tahun gereja Katolik. Pada akhirnya mereka juga menetapkan nggak cukup hanya Yesus, harus plus. Makanya 500 tahun yang lalu ada gerakan reformasi, Protestan dan juga Anglikan keluar dari sana. Kenapa? Karena tidak cukup hanya Yesus. Menurut saudara, apakah tidak cukup hanya Yesus yang memberikan keselamatan? Kalau tidak cukup hanya Yesus, kira-kira apa yang perlu kita tambahkan atas pekerjaan Yesus? Dan sampai hari ini juga masih ada, oh ya bagus, percaya Yesus bagus, tapi gitu ya, itu nggak cukup. Mereka bilang apa? Kalian harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Wah, mewajibkan menuruti hukum Musa. Dan kita akan melihat apa respon Petrus. Petrus ini di gereja Katolik dipercaya sebagai paus pertama. Apa responnya? Setelah mereka bersidang ya, pusing, berdebat gitu kan. Next, apa yang dikatakan oleh Petrus? Maka bersidanglah rasul-rasul dan penentua-penentua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Next. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Jadi sekalipun mereka tidak disunat dan tidak mengikuti hukum Taurat pada waktu itu, mereka tetap dianugerahkan Roh Kudus. Artinya nggak perlu. Kenapa? Roh Tuhan yang sama yang dianugerahkan kepada kita juga diberikan kepada mereka. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman, Dia mengatakan Yesus saja ternyata cukup. Next. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul? Sama-sama kita baca, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Dalam liturgi kita perjamuan kudus, biasanya kita akan bacakan 10 perintah Tuhan. Tapi dalam liturgi yang dipersingkat itu kita bacakan ringkasan hukum Tuhan. Ringkasannya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu dan pikiranmu ya. Dan kasihilah sesamamu manusia dengan segenap kekuatanmu, akal budimu dan lain sebagainya. Dan setelah itu di liturgi kita pengampunan dosa. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa liturgi kita disusun begitu? Habis itu kita pengampunan dosa. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa
sejauh dapat kerupuk, di bawah ada kerupuk. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak bisa melakukannya. Ada yang bisa mengasihi, kasihlah sesama manusia dengan segenap hatimu 24 jam sehari full mengasihi. Pak Kris di rumah selalu full mengasihi istri 24 jam seenggak ya? Nggak sanggup, Pak. Kadang-kadang kita mengasihi pasangan kita ada udah di balik mie, iya kan? Kita lebih pengen untuk diri kita. Kita semua nggak sanggup. Dan di dalam perjanjian lama, Musa yang terbaik dari antara mereka. Musa dikatakan Alkitab apa? Orang yang paling lembut. Musa sendiri tidak masuk tanah perjanjian, dia melawan sekali. Waktu itu Tuhan bilang, apa? Letakkanlah palumu, tongkatmu ke batu itu. Musa ngamuk, dibabalkannya kan. Akhirnya Tuhan bilang, kau nggak bisa masuk tanah perjanjian. Ini melambangkan apa? Hukum Taurat tidak akan mampu membuat kita, pertama kita nggak akan sanggup melakukannya. Yang kedua, kita nggak akan bisa masuk melalui kebenaran diri sendiri. Makanya kalau kita lihat kisah Musa yang terbaik dari manusia, gagal tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi oleh karena kasih karunia yang terburuk di antara kita, pembunuh pemberontak di sebelah Yesus, Yesus katakan, pada hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan. Di perjanjian lama, kalau ada orang yang sakit harus diasingkan. Kenapa? Karena mereka dikatakan kena kutuk. Suatu hari seorang kusta datang mendatangi Yesus. Yesus nggak lari dan Yesus nggak bilang, "Sana kau najis." Yesus jamah orang kusta jadi tahir, tidak hanya sembuh. Di dalam perjanjian lama, orang yang ketahuan berzina harus dilempari batu di dalam hukumnya Musa. Pada suatu kali orang Farisi kedapatan seorang perempuan yang berzina dibawa kepada Yesus. Apakah Yesus melempari? Tidak. Yesus katakan apa? Kalau mereka tidak melempari, aku juga tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara dan saya juga tidak sanggup. Itu makanya Petrus berkata, next. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Makanya di 39 pasal kitab 39 pasal gereja Anglikan, salah satunya mengatakan bahwa hanya perbuatan Yesus yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Nanti kalau gereja kita sudah semakin besar, di semua gereja Anglikan, di tengah itu adalah meja perjamuan kudus. Artinya ini semua tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, mengapa ini penting? Karena kita juga tidak lepas dari rasa bersalah. Seringkali kita juga melakukan kesalahan ya. Dan kadang-kadang kita merasa, di mana saya cari damai? Inilah pentingnya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia artinya tidak layak kita terima, tidak layak kita dapatkan. Kita pun melakukannya. Dan strategi iblis selalu apa? Selalu mendakwa kita. Makanya setelah kita diampuni, kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Makanya Paulus selalu memanggil orang-orang percaya apa? Hai orang-orang kudus. Hari ini kita beribadah bukan biar tambah kudus, tetapi karena kita memang orang kudus, maka tindakannya juga kudus. Kita beribadah bukan biar jadi baik, kita sudah dibenarkan. Jadi orang benar, tindakannya benar. Berubah identitas kita. Perubahan identitas kita akan merubah tindakan kita. Tapi kalau misalnya kita masih percaya saya orang buruk ini gitu kan, kita pun nggak yakin. Kenapa saya ke gereja? Saya kan nggak bisa ke gereja dan ini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita pun nggak yakin. Nah, kenapa? Itu memang pekerjaan ini selalu mendakwa kita. Dia akan poin tentang kesalahan kita. Pertanyaannya, layakkah Yesus mati di kayu salib?
Kenapa Yesus mati di kayu salib? Apakah ada dosa yang Yesus perbuat? Tidak ada kan? Kalau tidak ada dosa yang Yesus perbuat, maka layak nggak kita disebut orang benar? Layak. Kenapa? Karena apa yang Yesus buat di kayu salib, bukan karena apa yang saudara lakukan dan saya lakukan. Petrus berkata, nenek moyang kita pun nggak sanggup, saya pun nggak sanggup kok. Jadi Yesus saja, kasih karunia Yesus saja sudah cukup. Nah, kemudian respon Yakobus next. Yakobus ini saudaranya Yesus, jadi mereka agak segan, ya. Dan dialah pemimpin gereja Yahudi di Yerusalem. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Ini diambil dari kitab Amos. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dari segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kau sebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Jadi yang mau disampaikan oleh Yakobus apa? Ini bukan hal yang baru. Orang-orang yang bukan Yahudi menjadi percaya, ini bukan hal yang baru. Ini sudah dibuatkan. Gak ada yang baru tentang ini. Sudah ada kok di dalam kitab para nabi. Itu yang mau disampaikan oleh Yakobus. Kemudian next. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Next. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri, ya silakan, dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, kok ada lagi soal makanan kan? Waktu Cornelius itu kan semuanya halal kan? Kenapa? Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, karena sudah orang dengar tentang hukum Musa. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Maksudnya begini, gunakan kemerdekaan itu, kasih karunia itu untuk menjadi berkat. Ya, ada teman saya waktu mendengar tentang kasih karunia Tuhan, dia pergi makan BPK. Kawannya dari Pentakosta dan lain sebagainya yang tidak makan getah, ya kan? Di depan mereka dia makan, juga kasih karunia Tuhan gitu. Nah, kepercayaan temannya itu ya beda gitu kan? Jangan dipaksakan gitu. Hanya untuk menunjukkan kasih karunia Tuhan, kita jadi batu sandungan. Nah, kita tidak lagi jadi saluran kasih karunia, ya kan? Karena Tuhan dikatakan Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Karena kalau kasih karunia saja tanpa kebenaran, maka kita menjadi tidak menghargai kasih karunia, tidak ada kebenarannya. Tapi kalau kebenaran saja, kalau hukum Taurat saja, maka kita tidak akan bisa mengikuti semua perintah Tuhan. Harus ada kasih karunia. Makanya dikatakan Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, satu paket. Jadi yang dikatakan oleh Yakobus, gunakanlah kemerdekaannya itu, kasih karunia Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi dalam sidang gereja pertama diputuskan bahwa Yesus saja cukup untuk keselamatan saudara dan saya. Tidak perlu plus yang lain. Ya, jadi kalau ada pengajaran yang lain, ya harus balik ke sidang gereja pertama. Dan mereka juga menjelaskannya dari Alkitab kan? Di kitab ini dikatakan begini, dalam Amos dikatakan begini. Ini yang disampaikan oleh Yakobus. Jadi hari ini saudara dan saya mau bertanya, kita akan merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Apa yang bisa kita tambahkan agar kita bisa jadi tambah merdeka? Apakah nanti tanggal 17 itu kita merayakan kemerdekaan untuk mensahkan proklamasi kemerdekaan yang dulu? Tidak kan?
Kita tanggal 17 itu ngapain? Merayakan apa yang mereka lakukan. Nggak perlu kita tahu di tahun 45, tahun 30 bagaimana susahnya mereka berjuang. Kita nggak tahu. Hari ini kita dapat dengan cuma-cuma. Inilah kasih karunia. Layak gak kita merdeka tanpa berjuang? Ya layak. Kenapa? Karena sudah ada yang berjuang bagi kita. Kan gak ada dibilang, oh kau belum merdeka karena belum berjuang. Ada gitu? Gak ada kan? Sekali merdeka, tetap merdeka. Orang merdeka. Kan bilang, oh ini neneknya kemarin gak ikut berjuang. Gak sah ya. Sudah cukup apa yang dilakukan tahun 45 itu sudah cukup. Jadi hari ini tahun 17, ngapain kita lomba kerupuk menambahkan gitu, waduh. Nanti tersinggung pahlawan kita. Yesus saja sudah cukup. Kasih karunia Tuhan sudah cukup. Itu makanya begitu berharganya, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Dialah juru selamat. Inilah yang memotivasi Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 10. Dia berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Luar biasa. Kenapa? Karena Paulus penderitanya juga luar biasa. Dia kapalnya terdampar, masuk penjara, tapi dia bilang, karena kasih karunia Allah itu aku nggak bisa diam lagi. Ini menggerakkan aku. Nah, kita juga dianugerahkan kemerdekaan. Ya, bagaimana kita melakukan kemerdekaan itu? Kiranya apa yang dikatakan oleh Paulus ini menginspirasi kita. Kasih karunia Tuhan itu menggerakkan kita, sehingga kita mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada saudara dan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk karya-Mu di kayu salib. Dan Kau berkata bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus tidak ada pendakwaan. Kami adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Orang-orang yang dibenarkan. Biarlah firman-Mu berbicara, meneguhkan, memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.